Para pelaku usaha sekarang ketika dia ingin menjalankan usahanya harus wajib memiliki AMDAL. Bisa dikategorikan AMDAL itu adalah ketika nilai investasinya gede, terus nilai resiko dari investasinya itu tinggi. Kita harus kaji dulu dampak mengenai lingkungan itu terhadap pembangunan ataupun usaha yang akan berdiri. Melindungi masyarakat ataupun bangsa Indonesia dari pembangunan yang ugal-ugalan. Geotalks. Halo GeoFriends, jumpa lagi di Geotalks, podcastnya Geosantara. Kali ini kita akan berbicara mengenai sesuatu hal yang seringkali dianggap remeh, namun sebetulnya merupakan persoalan yang sangat amat krusial banget. Seperti halnya ketika kita menyepelekan chat pacar yang kemudian berujung pertengkaran bahkan sampai pembunuhan. Dalam hal ini seringkali laki-laki menjadi korban, begitu ya. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan bahas soal pertengkaran rumah tangga, melainkan kita akan membahas persoalan izin lingkungan yang ada di dalam dunia industri. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir di studio ada Pak Nazar. Beliau adalah konsultan hukum dan juga konsultan izin lingkungan. Kedepan kita akan menanyakan terkait dengan izin lingkungan itu apa, kemudian macam-macamnya, tahapan-tahapan supaya kita mendapatkan izin lingkungan, dan kemudian hal-hal yang kita harus penuhi terlebih dahulu ketika ingin mengurus izin lingkungan seperti apa. Langsung saja kita ke Pak Nazar. Selamat sore Pak Nazar. Sore Mas. Pak, terlebih dahulu kasih tahu ke pemirsa dulu nih Pak Nazar ini latar belakangnya seperti apa, kemudian akhir-akhir ini sedang sibuk ngurus apa gitu Pak. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mas Agung dari PT Geosantara telah mengundang saya untuk kita sore ini sharing-sharing terkait dengan izin lingkungan. Ya. Terutama tadi Mas Agung udah bilang bahwasanya banyak perusahaan-perusahaan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Ya, betul. Malah banyak perusahaan itu tidak memiliki izin untuk menjalankan usahanya tanpa memiliki izin lingkungan. Betul. Contoh tadi di Batam ada 500 lebih perusahaan. Iya, betul. Padahal Batam sendiri daerah industri. Iya. Oke. Berdasarkan cerita Mas Agung itu, memang fakta di lapangan Mas sangat banyak perusahaan-perusahaan yang mengurus izin lingkungan itu tanpa menggunakan prosedur. Bahkan nggak miliki izin lingkungan sama sekali. Pengalaman saya selama saya ngurus itu banyak perusahaan-perusahaan yang meminta untuk gimana sih caranya izin lingkungan sama operasional perusahaan paralel berjalan. Ya. Padahal secara aturan itu tidak bisa. Oh, berarti harus ini Pak ya, harus izin lingkungan diurus dulu baru mendirikan perusahaan gitu Pak ya? Iya, karena posisinya kita harus kaji dulu dampak mengenai lingkungan itu terhadap pembangunan ataupun usaha yang akan berdiri. Kalau misalkan kita nggak analisis dulu, maka itu akan menimbulkan hal-hal yang sangat merugikan. Bukan hanya terhadap perusahaan itu, tapi juga terhadap masyarakat yang ada di sekitar lokasi. Misalkan pembangunan pabrik lah misalnya gitu. Itu akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat sekitar pabrik. Pengalaman saya awalnya saya sebagai konsultan hukum. Sejak 2019 saya menjadi konsultan hukum. Cuman akhir-akhir ini 2 tahun kebelakangan ini saya lebih fokus mengurus perizinan, baik perizinan AMDAL maupun perizinan Pertek ataupun persetujuan teknik lingkungan untuk meninjau ataupun mendukung dari izin AMDAL tersebut. Nah, akhir-akhir ini saya banyak ngurus perusahaan-perusahaan yang membangun pabrik, dan terbaru-baru ini ada salah satu rumah sakit di daerah Tarakan. Dia minta tolong kepada saya untuk mengurus masalah AMDAL ya, karena mereka mau bangun rumah sakit di sana 17 lantai, dan itu minta tolong supaya diurus. Dan itu memang harus seperti itu prosedurnya. Itu Mas. Lalu sebetulnya ini kan perusahaan-perusahaan ketika dia mau mendirikan sebuah perusahaan dia diwajibkan harus ngurus izin lingkungan. Nah, sebetulnya kalau misalnya perusahaan ini tinggal bangun aja gitu kan, dampak yang paling signifikan ketika perusahaan membangun perusahaan tapi nggak ngurus izin lingkungan itu dampaknya apa sih Pak sebetulnya? Banyak dampaknya, terutama dampak lingkungan ya, karena
posisinya kalau misalkan tidak ada regulasi yang mengatur terkait izin lingkungan, maka dikhawatirkan pembangunan itu akan terjadi secara ugal-ugalan. Oh iya betul. Tidak ada pembatasan, tidak ada termasuk transparansi terkait dengan tujuan pembangunan itu, tidak ada pembangunan yang berkelanjutan, bahkan kerusakan lingkungan pun bisa berdampak ke masyarakat, terutama masyarakat sekitar pembangunan tersebut. Dan itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pihak regulator untuk hadir sebagai penengah, sehingga masyarakat aman, pembangunan pun dan ekonomi pun berjalan aman itu. Oke. Oh ya, berarti kalau misalnya para pengusaha yang ingin mendirikan sebuah usaha, kemudian kenapa diwajibkan, berarti supaya bisa pemerintah itu bisa ngontrol Pak ya. Artinya kalau nggak ada peraturan untuk kewajiban ngurus izin lingkungan, artinya marak pembangunan ada di mana-mana, utamanya pabrik yang kemudian menghasilkan limbah besar. Dia ketika tanpa ada izin lingkungan, kajian khususnya Pak ya, itu sangat berbahaya bagi lingkungan bumi Indonesia ini Pak ya, berarti Pak ya. Betul. Karena gini, pertama kan negara kita negara hukum nih, ya kan? Yang kedua, tujuan negara kan salah satunya melindungi segenap bangsa Indonesia gitu. Nah, tujuan melindungi ini adalah satunya melindungi masyarakat ataupun bangsa Indonesia dari pembangunan yang ugal-ugalan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, yang paling penting sekarang ini adalah sejak Undang-Undang Ciptaker berlaku, maka AMDAL contohnya gitu, itu bukan lagi sebagai izin lingkungan, tapi juga sudah menjadi izin usaha. Sehingga para pelaku usaha sekarang ketika dia ingin menjalankan usahanya harus wajib memiliki AMDAL. Karena apabila tidak memiliki AMDAL, maka sama dengan para pelaku usaha itu tidak memiliki izin usaha. Dan apabila izin usaha tidak dipunyai oleh para pelaku usaha, maka usaha itu termasuk usaha yang ilegal. Dan akan berdampak di kemudian hari, banyak dampaknya. Bisa mereka didendakan secara administratif ataupun akan berhadapan secara hukum apabila izin itu tidak dimiliki oleh para pelaku usaha. Berdasarkan pengalaman Pak Nazar, ada nggak sih Pak para pelaku usaha yang kemudian mendirikan usaha tapi dia tetap bisa mendirikan tanpa adanya izin lingkungan? Artinya ini apakah ini legal atau enggak, atau seperti apa berdasarkan pengalaman Pak Nazar? Banyak para pelaku usaha yang dia menjalankan usahanya itu belakangan baru izinnya. Bisa itu Pak? Sebenarnya nggak bisa. Secara aturan nggak bisa? Nggak bisa, karena posisinya itu harus diselesaikan dulu izinnya. Berarti baru usahanya jalan gitu. Berarti banyak industri perusahaan yang bisa dikatakan ilegal Pak ya. Kalau misalnya dia sudah bikin perusahaan tapi belum ngurus izin lingkungan. Ya bisa dikatakan secara legalitas mereka belum memiliki legalitas. Karena posisinya kebanyakan para pelaku usaha ini memikirkan legalitas itu belakangan. Atau ada juga yang berpikir bahwasanya usaha mereka tuh nggak termasuk usaha yang wajib AMDAL. Padahal secara regulasi AMDAL itu kan terdiri dari 3. Ada AMDAL, ada UKL-UPL, ada SPPL. Nah itu yang sempat saya pikirin tadi Pak. Tadi kita kan bahas soal izin lingkungan, tapi Pak Nazar kok nyebut AMDAL. Nah itu sebetulnya izin lingkungan ini macam-macamnya apa aja sih Pak? Secara umum orang banyak mengenal izin lingkungan itu AMDAL. Karena dia secara garis besar dia izin yang paling gede dan memiliki potensi yang paling banyak diurus untuk pembangunan. Karena kebanyakan pelaku usaha, misalkan yang pelaku usahanya dengan investasi yang gede, nilai investasinya yang besar, maka secara aturan sebenarnya dia harus wajib AMDAL. Karena kategori bisa dikategorikan AMDAL itu adalah ketika nilai investasinya gede, terus nilai resiko dari investasinya itu tinggi. Maka dia secara aturan, maka pelaku usaha itu harus mengurus dulu AMDAL ya, baru bisa menjalankan usahanya. Tapi ada juga para pelaku semacam kayak para pelaku UMKM, itu kan sebenarnya dia nggak perlu AMDAL juga, cukup SPPL. Tetapi tetap harus ada pernyataan bahwasanya izin lingkungan itu baik SPPL, UKL maupun AMDAL itu harus diselesaikan dulu sebelum menjalankan usahanya. Tadi kan kategori perusahaan itu wajib AMDAL ketika modal usahanya gede Pak ya? Besar. Di atas 5 miliar itu. Lalu kemudian yang berpengaruh terhadap lingkungan itu perusahaan-perusahaan yang seperti apa Pak? Apakah kemudian perusahaan yang modal usahanya gede tapi nggak ada limbah sama sekali, ataupun
yang nggak ada dampak terhadap lingkungan itu besar, apakah tetap dikenakan AMDAL, Pak? Sebenarnya semua jenis usaha itu akan berdampak kepada lingkungan. Tinggal nanti bagaimana kategori, apakah itu usaha yang masuk kategori resiko rendah, resiko sedang, atau resiko tinggi. Nah, usaha yang memiliki resiko rendah itu dia cukup menyampaikan SPPL aja. Memiliki SPPL itu udah termasuk memenuhi regulasi dari sisi lingkungannya. Tetapi kalau misalkan ada usaha yang dikategorikan rendah ke sedang atau sedang, itu biasanya dia harus UKL UPL, harus memiliki izin itu dulu. Baru bisa menjalankan operasinya. Tapi tetap perusahaan yang kemudian dia mendirikan sudah bisa beroperasi walaupun belum urus izin lingkungan, Pak ya? Banyak itu. Terus dampaknya apa, Pak? Kira-kira kalau perusahaan sudah berdiri, sudah beroperasi, kemudian ternyata izin lingkungannya belum bikin, mereka akan dikenakan sanksi administratif dari pemerintah. Karena dia tidak menjalankan regulasi terlebih dahulu. Yang kedua, ancaman paling besar sanksi pidana nanti. Karena ada aturan pidana terkait dengan kerusakan lingkungan. Apabila pelaku usaha itu menjalankan usaha tanpa izin lingkungan dan dampak dari usaha itu merusak lingkungan. Berarti perusahaan ini akan dikenakan sanksi pidana apabila ternyata di kemudian hari hasil dari pendirian usahanya ini menimbulkan dampak yang luar biasa bagi masyarakat gitu. Artinya ada pengaduan dulu, Pak, berarti ya? Iya, bisa jadi pengaduan atau nanti dari pemerintah sendiri yang turun tangan. Pemerintah sendiri biasanya dia melalui sanksi administratif dulu. Ketika sanksi administratif itu ternyata tidak berjalan dengan maksimal dan pengusaha ini masih ngayal, maka sanksi terakhir adalah sanksi pidana. Lalu pemerintah ini bisa tahu kalau perusahaan ini belum punya izin lingkungan itu dari mana? Dari sidak langsung atau dari apa ini? Bisa jadi sidak langsung ataupun dari pengaduan dari masyarakat. Karena posisinya ketika kita mengurus izin lingkungan itu, contohnya AMDAL, itu kan harus ada partisipasi publik, harus ada konsultasi publik dulu, harus ada keterlibatan masyarakat di sana, baru izin itu bisa keluar. Karena ada prosedurnya itu untuk mengurus AMDAL itu. Berarti salah satu persyaratan kita ngurus izin lingkungan dalam ini AMDAL itu harus kita sosialisasi ke masyarakat dulu, Pak ya? Salah satunya itu, prosedurnya salah satu adalah konsultasi publik atau sosialisasi ke masyarakat. Karena secara prosedur kan sekarang ini kan semenjak OSS ada itu kan, ngurus AMDAL kan melalui OSS sekarang. Nanti data-data itu dimasukkan di dalam OSS, dari OSS itu nanti akan di penapisan namanya. Penapisan itu akan muncul di AMDALNet. AMDALNet itu adalah situs dari Kementerian Lingkungan Hidup seperti OSS yang akan membantu proses apakah izin lingkungan ini masuk kategori tinggi, sedang atau rendah, sehingga dibutuhkan apakah cukup SPPL aja atau dia harus UKL UPL atau harus AMDAL. Nah, dari AMDALNet itu nanti akan ada prosedur-prosedur selanjutnya, yaitu dari pembentukan tim pemakarsa, siapa aja anggota-anggota tim penyusunnya. Setelah itu baru publikasi. Setelah publikasi nanti baru konsultasi publik. Dari konsultasi publik itu nanti akan dinilai oleh instansi terkait apakah prosedur ke belakang itu sudah dilaksanakan semua atau belum gitu. Tadi ada beberapa konsultasi publik gitu kan. Kemudian sebetulnya persyaratan untuk pengajuan izin lingkungan ini step-stepnya seperti apa, Pak? Ya, stepnya tadi kita harus masukkan semua data kita. Itu melalui OSS kan? Lewat OSS. Nanti di OSS masukkan semua data-data, entah itu apa jenis usahanya apa, deskripsi usahanya apa, terus dokumen-dokumen yang harus dimiliki apa seperti sertifikat tanah, terus izin dari tata ruang, terus juga apa luasan wilayah usahanya seberapa luas, terus modal investasinya berapa, modal 3 bulan berapa gitu. Itu nanti akan dimasukkan semua di dalam OSS. Setelah semua selesai validasi di OSS, maka nanti kan akan terkoneksi dia ke AMDALNet nanti. Nah, di AMDALNet itu dia link sendiri, bukan di dalam dia OSS website sendiri, yang nanti akan terkoneksi otomatis dari OSS dia. Nah, dari AMDALNet itu akan muncul nanti dokumen yang sudah dimasukkan dalam OSS itu akan muncul juga di AMDALNet. Nah, dari situ kita buka nanti kan, apakah kajian dari AMDALNet ini usaha yang sudah dimasukkan di OSS ini masuk kategori usaha tinggi, sedang atau rendah. Setelah itu baru nanti muncul apakah kewajiban yang harus dipenuhi dalam izin lingkungan dia cukup SPPL, UKL UPL atau AMDAL.
Dari situ sudah misalkan sudah tahu kalau misalkan ternyata harus AMDAL. Karena risikonya tinggi, usahanya luasannya cukup luas dan berdampak cukup besar terhadap lingkungan. Setelah itu baru nanti kita pengurusan AMDALnya itu nanti dari Pemrakarsa itu akan membentuk tim penyusun. Tim penyusun terdiri dari ketua dan anggota. Setelah tim penyusun dibentuk, baru nanti tim penyusun itu membuat kerangka acuan. Pak, sebentar. Itu Pemrakarsa itu dari pemohon atau dari pihak dinas atau dari siapa itu? Pemohon. Oh, pemohon. Pemrakarsa itu pemohon ya? Pemohon atau pelaku usaha. Oh, ya, oke. Dari itu nanti setelah kerangka acuan dibentuk, ya kan, baru nanti ada konsultasi publik. Konsultasi publik ini adalah mempresentasikan kepada masyarakat, terutama masyarakat sekitar. Itu akan ada planning pembangunan usaha apa di lokasi ini dengan deskripsi yang ada dalam kerangka acuan. Nanti tinggal diskusi dalam konsultasi publik itu bagaimana tanggapan masyarakat. Terus rencananya bagaimana terhadap masyarakat, terus dampak lingkungannya akan dipresentasikan juga kepada masyarakat nanti. Berarti konsultasi publik itu dilakukan setelah pengajuan yang ada di OSS tadi, Pak ya? Di AMDALNet. Oh, di AMDALNet. Berarti konsultasi publik itu diajukan ketika sudah ada keputusan bahwa perusahaan yang diajukan itu akan wajib SPPL, UKL atau AMDAL gitu, Pak ya. Baru nanti ada keputusan bahwa ini wajib AMDAL, baru konsultasi publik, Pak ya. Ya, konsultasi publik melalui kerangka acuan tadi. Kerangka acuan analisis dampak lingkungan tadi. Kalau KA apa namanya? KA AMDAL. KA AMDAL itu disusun setelah tim dibentuk. Oh, setelah tim dibentuk. Setelah tim dibentuk dan membuat kerangka acuan, maka kerangka acuan itu harus dipublikasikan. Termasuk juga dikonsultasi publikan kepada masyarakat. Nah, masyarakat mana? Masyarakat sekitar biasanya itu. Itu ada hak dari warga sekitar nggak, Pak, untuk menolak atau dia harus nurut atau gimana, Pak? Sebenarnya kalau penolakan bisa aja dari masyarakat bisa hak menolak. Cuma nanti kan mungkin nanti keputusannya kan biasanya kalau di lapangan itu tergantung dari kepala desanya nanti. Karena kepala desa kan dilibatkan dalam konsultasi publik itu. Ketika masyarakatnya menolak, nanti kan diskusikan lagi sama kepala desa bagaimana penolakan itu seperti apa dan solusinya biar diterima seperti apa. Berarti warga sekitar itu ada hak untuk menolak tapi melalui kepala desa ya? Iya, biasanya kan melalui perangkat nanti dia. Dan alasannya juga harus logis juga, Pak ya? Betul. Tidak serta-merta kemudian ditolak gitu kan kalau nggak ada alasan yang berarti gitu, Pak ya? Iya. Tapi kan secara politis kan misalnya di lapangan kan penolakannya mungkin karena ada titipan apa, seperti apa. Kalau kita bicara praktek ya gitu. Iya, betul. Kalau konsultasi publik ini sudah, lalu kemudian apa, Pak? Setelah ada konsultasi publik, maka dibikin berita acara ya kan. Maksudnya sudah ada konsultasi publik, dari masyarakat sudah mengetahui bahwasanya ada rencana pembangunan apa di daerah tersebut. Dari berita acara itu, maka nanti akan dilaporkan ke tim sekretariat nanti. Tim sekretariat melalui AMDALNet lagi. Tim sekretariat itu dari pihak siapa, Pak? Dinas terkait atau instansi terkait. Oh, dari dinas. Saya lupa nanti tergantung pengurus AMDAL ini juga tergantung dari jenis pemodalannya. Apakah dia dari PMDN atau dari PMA nanti. Perusahaan penyertaan modal dalam negeri atau penyertaan modal asing. Karena nanti mempengaruhi instansi siapa yang berwenang. Kalau dia PMDN, itu bisa kabupaten, kota atau provinsi berwenang untuk menerbitkan AMDAL. Tetapi kalau misalkan dia PMA, itu secara umum biasanya dia langsung kementerian langsung dia. Oh, berarti mengurus AMDAL, ngurus izin lingkungan itu ada yang kewenangan daerah, ada yang kewenangan pusat juga, Pak ya? Ada. Kalau asing dia kebanyakan langsung kementerian. Tapi nggak selalu. Kalau secara aturan bisa juga daerah. Tapi secara prakteknya kementerian semua itu. Pada intinya semua menginduk ke kementerian, cuman dalam hal verifikasi dan pengurusan kementerian. Kalau PMA juga. Nanti dari instansinya langsung dari Dirjen Kementerian. Yang dalam negeri PMDN itu ada yang ke kementerian, ada yang kewenangan bupati, wali kota ataupun gubernur nanti. Penentuan kapan di daerah, kapan di pusat itu yang seperti di awal tadi di AMDALNet tadi. Tergantung pada resiko. Resiko. Tapi kalau misalkan PMA biasanya nih kita secara praktek lapangan otomatis itu kementerian nanti.
Lalu kemudian kalau itu sudah selesai, setelah konsultasi publik selesai, itu akan nanti dilaporkan ke tim sekretariat. Nanti akan dibentuk sidang komisi formulir KA Andal. Oke, digaji bersama di situ. Digaji bersama, itu akan melibatkan tim pemerkarsa, dari ahli juga, dari instansi yang berwenang, terus PJM juga penanggung jawab ini proyeknya, terus dari tim sekretariat tadi. Nah, dari sidang komisi ini ditentukan yang komisi formulir KA Andal ini ditentukan nanti apakah semua formulir ini sudah sesuai, sudah dilaksanakan belum. Termasuk konsultasi publik itu kan nanti ada berita acara tuh dicek juga itu nanti dia. Ada cek lapangan juga Pak dari dinas? Cek lapangan itu nanti setelah sidang komisi ini. Kalau sidang komisi itu dia menghasilkan apa Pak dia? Nanti akan menentukan apakah kerangka acuan ini di ACC atau tidak. Ini baru KA acuan ya? Baru kerangka acuan. Kalau ini di ACC belum bisa langsung terbit atau langsung terbit? Nanti ada rekomendasi apakah di ACC atau direvisi. Kalau revisi berarti revisinya nanti diperbaiki sama tim pemerkarsa tadi. Kalau ada perbaikan, ada kemungkinan nggak Pak bahwa ini sudah diajukan tapi menurut kajian dari tim yang tadi ngaji itu ternyata ini tidak mungkin bisa dilanjutkan untuk kepengurusan AMDAL gitu. Artinya nggak mungkin bisa diurus. Mungkin terjadi ya? Jarang kecuali ada huru-hara di masyarakat ya. Ada huru-hara dan itu memang persoalan yang logis, atau misalnya ada sebetulnya di konsultasi publik di awal itu ada persoalan dari warga sekitar, tapi tetap dilakukan oleh si pemohon, kemudian waktu dikaji oleh para dinas dan tim-timnya, kemudian tetap diterima karena alasan yang ditolak oleh warga ini nggak ada dasarnya gitu. Mungkin nggak Pak itu terjadi? Kalau misalkan waktu konsultasi publik ada penolakan, otomatis akan tidak terlaksana sidang komisinya. Karena selesai dulu konsultasi publiknya. Makanya di berita acara itu harus selesai konsultasi publik dalam isi berita acara tersebut. Tidak ada lagi istilahnya penolakan dan semacamnya itu. Baru nanti bisa dibawa ke sidang komisi. Kalau belum selesai di konsultasi publik terus dibawa sidang komisi, itu akan mengulang-ulang lagi nanti dia. Dan akan berdampak pada prosesnya akan bertambah lama nanti. Kalau hasil ini sudah di ACC, kemudian step berikutnya apa Pak? Setelah sidang komisi selesai dan di ACC, maka selanjutnya adalah penyusunan ANDAL. Berarti setelah tadi KA ya, KA ANDAL, kerangka acuan, baru nanti ANDAL. ANDAL itu analisis dampak. Nah, ini baru masuk ke proses teknis terhadap kajian lingkungannya nanti. Nanti kan dikaji misalkan pabriknya luas sekian, terus berapa lantai bangunan dan segala macam, batas utara, selatan, barat, timur dikaji. Nah, itu baru nanti akan bahas teknis seperti apa nanti perencanaan untuk pemantauan dan pengelolaan lingkungannya nanti. Kalau ANDAL ini nanti setelah sudah disusun akan ada sidang lagi nggak Pak? Nanti akan sidang lagi. Tetapi nanti akan berbarengan dengan sidang pertek nanti dia. Apa itu pertek Pak? Pertek itu biasanya pengurusan IPAL ya, pengurusan limbahnya. Karena pengurusan AMDAL ini dia harus berbarengan dengan pengurusan perteknya. Pertek itu IPAL. IPAL itu bisa di limbahnya terdiri dari limbah B3 tuh, limbah emisi. Kalau pertek itu bagian satu kesatuan dari AMDAL atau sisi lain Pak? Dia bagian dari AMDAL, tapi pengurusannya dia berbeda secara formalitasnya. Bukan satu rangkaian pengurusan, bukan ya? Bukan. Namun ketika mengurus AMDAL, di saat yang bersamaan pertek ini juga harus ada. Kalau nggak diurus pertek nggak bisa AMDAL jabatan terbit. Secara praktek lapangan tuh kadang misalkan kita nih sebagai konsultan nih kan, sebagai jasa yang mengurus AMDAL gitu kan. Terkadang beberapa klien tuh dia minta terpisah. Kita yang mengurus AMDAL, nanti pertek orang lain gitu yang ngurus. Tetap itu nggak masalah, selagi itu bisa berbarengan itu jalan untuk pengurusannya itu. Kalau misalnya pertek ini, berarti pertek ini diurus. Kalau misalnya tidak ada AMDAL kan nggak bisa terbit nih Pak. Nggak bakal bisa terbit. Berarti mandeknya di ngurus ANDAL Pak ya?
ANDAL ini itu kan analisis dampak. Iya. Nah, itu data-data bergantung juga sama Pertek soalnya. Oh. Makanya harus linear, harus sejalan antar Pertek sama AMDAL. Tapi kalau lebih dulu diurus Perteknya malah bisa juga ya? Bisa juga, nggak apa-apa. Asalkan ketika nanti nyusun ANDAL di saat itu Pertek sudah ada gitu ya? Betul. Oke. Karena nanti kalau misalkan tidak ada Pertek, ANDAL nggak bersusun, maka RKL RPL-nya nggak bakal keluar nanti dia. Apa itu RKL, Pak? RKL RPL itu ada rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan. Itu disusun oleh? Itu disusun dari tim AMDAL Oh, dari tim. Pemrakarsa. Tapi berdasarkan data dari Pertek. Nyusunnya pas kapan itu, Pak? Setelah sidang ANDAL ini. Oh, setelah sidang ANDAL kemudian di ACC baru nyusun RPL. RPL. Oke. Itu apa itu? RKL Detailnya. itu dia rencana pengelolaan. Geotalks.